Halo adik, kalian stop berharap di pengumuman SNBP tahun 2023. Loh kok bisa? Simak selengkapnya di video kali ini. Halo adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Sentral Kampus, pendamping kampus impian kalian. Pada segmen ini, video ini akan membahas seputar data statistik dari pendaftar SNBP tahun 2022 kemarin. Dan kalian saya sarankan jangan terlalu berharap diterima di SNBP tahun 2023. Untuk informasi selengkapnya, simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBP, SNBT, KIPK maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, baik adik-adik pejuang kampus di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa SNBP resmi ditutup kemarin di tanggal 28 Februari tahun 2023, tepatnya di pukul 15.00. Nah, mungkin banyak siswa-siswi yang sudah eligible, kemudian kalian berharap banyak di SNBP dan mungkin membuang banyak waktu dan pede sekali bisa diterima di SNBP tahun 2023 dikarenakan memang jalur ini adalah jalur non-tes. Nah, banyak anggapan ini saya harap ini tidak terjadi di kalian pejuang kampus karena warning untuk kalian yang pertama adalah apa sih sebenarnya sifat seleksi SNBP? Yang pertama adalah SNBP sifatnya tertutup. Nah, jadi adik-adik perlu diketahui bahwa SNBP tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya sifatnya tertutup. Jadi kita tidak tahu bagaimana mekanisme penyediaannya antara penyelenggara dan masing-masing PTN. Sehingga susah sekali kita prediksi ya teman-teman. Sehingga teman-teman jangan terlalu berharap besar di SNBP tahun 2023 jika kondisinya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah daya tampungnya hanya maksimal 20%. Jadi bayangkan adik-adik, kalau daya tampungnya itu 20% dari misalnya dari 100 ya cuma 20 orang saja. Kalau misalnya dari total daya tampungnya 50 ya tinggal 10 orang saja. Jadi karena memang SNBP ini jalurnya non-tes, maka memang PTN-PTN tidak terlalu suka sebenarnya teman-teman. Jadi banyak dari PTN-PTN itu yang memang membatasi, bahkan memang cenderung suka dengan siswa-siswi yang lolos di seleksi SNBT ya adik-adik dibandingkan dengan yang SNBP. Kemudian yang ketiga adalah kita tahu bahwa SNBP di tahun 2022 kemarin pendaftarnya sebanyak 612.049 dan kalian tahu berapa yang diterima? Di angka 120.643. Jadi kalau dihitung secara matematis yang diterima SNMPTN atau kita kenal dengan SNBP tahun kemarin sebanyak 19,7% di seluruh Indonesia, dari mulai universitas, politeknik, universitas Islam negeri. Jadi bayangkan tingkat gagalnya berarti sangat tinggi ya adik-adik. Lalu apa yang bisa kalian lakukan yang saat ini siswa yang sudah mendaftar SNBP dan optimis bisa diterima? Yang pertama adalah persiapkan UTBK SNBT. Jadi kalian yang saat ini eligible memang kan teknisnya bisa mendaftar SNBP. Kalau kalian diterima maka adik-adik tidak bisa mengikuti SNBT. Tapi kalau tidak diterima, bayangkan, kalau tidak diterima berarti teman-teman harus mengikuti SNBT. Dan SNBT waktunya juga tidak lama lagi. Saran saya, persiapkan dengan baik. Latihan soal-soal SNBT terutama di tahun 2023 ini tidak ada mata pelajaran atau kita kenal dengan TK, Saintek maupun Sosum. Atur strateginya, manajemen waktunya agar kalian nanti ketika menerima pengumuman SNBP ketika yang tampil adalah seperti ini, maka adik-adik tidak perlu meratapi dengan lama. Kalian cukup, kalau saya gagal di SNBP berarti saya bisa SNBT adik-adik. Kalau misalnya kalian tidak siap di SNBT,
kalian tahu bahwa seleksi mandiri pun mayoritas di perguruan tinggi di Indonesia menggunakan skor SNBT. So, saran saya, kalau kalian mempersiapkan SNBT dari sekarang harus memang all out. Harus kalian, kalau kita kenal dengan ngambis bener-bener, supaya kalian bisa fokus dan siap menghadapi SNBT. Dan yang kedua, saran saya adalah kalian juga harus melihat beberapa jalur seleksi, seleksi mandiri, seleksi poltekkes, ataupun seleksi kedinasan. Sehingga kalian punya plan beberapa, bisa SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri maupun di seleksi kedinasan. Banyak siswa-siswi yang hanya mengandalkan di SNBP maupun SNBT. Jadi saran saya, yang pertama tadi adalah mempersiapkan SNBT, yang kedua ini adalah silahkan searching atau lihat di kementerian-kementerian di Indonesia ini sekarang sudah mulai banyak sekali yang mendirikan universitas, seperti Kementerian Perhubungan ada STTD, kemudian Kementerian dari Pertahanan ada Unhan atau Universitas Pertahanan, kemudian di Kementerian Ekonomi dan Pariwisata juga ada Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata dan sebagainya. Jadi jangan hanya melulu menunggu dengan rebahan SNBP tahun 2023. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Tetap semangat, tetap belajar agar kalian nanti sukses di seluruh jalur masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023. Amin amin ya robbal alamin. Baik, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.